Sebelumnya saya sampaikan di Mama Wakil Kepala Sekolah, kebetulan Pak Wakil tidak ada. Jadi saya mohon izin untuk memberikan sedikit penjelasan tentang materi yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak, tentunya di modul sekolah. Jadi di modul 1.4 kami diberi tugas untuk berbagi dengan teman-teman tentang budaya positif yang mungkin kita jadi kebiasaan untuk di sekolah kita. Sebelumnya sekali lagi saya sampaikan, saya mohon izin untuk bisa berbagi dengan teman-teman terkait materi modul 1.4 yang kami pelajari, yaitu tentang budaya positif. Tentunya perkenalkan, saya Isbun Al-Air. Jadi teman-teman, saya saat ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-7 untuk kabupaten kita di Kabupaten Nagitio. Kami di sana ada 24 orang dan sama-sama akan melakukan kegiatan yang sama juga di sekolah masing-masing. Jadi jadinya di tanggal 23 dan karena memang kita libur di tanggal 19, makanya kegiatan mungkin saya minta untuk dimajukan pada waktu itu wakil. Saya mohon izin sekali lagi. Terima kasih untuk kesediaannya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan salam untuk kita semua. Assalamualaikum, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Nah, yang menjadi topik kita pada kali ini itu adalah makna dari budaya positif sendiri. Kemudian penerapan budaya positif yang mungkin telah kita terapkan namun tidak kita sadari bahwa itu adalah bagian dari budaya positif itu sendiri. Sebelumnya itu Bapak Ibu, mungkin perlu kita tahu bahwa budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab ini sesuai dengan acuan kurikulum merdeka tentang profil pelajar Pancasila. Ada beriman yang pertama kepada Tuhan, kemudian bernalar kritis, gotong royong, kreatif, dan lain sebagainya. Selanjutnya perubahan paradigma pendidikan dari beberapa masa. Saat ini kita berpacu pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana yang pertama itu adalah Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita jangan lagi menganggap anak itu seperti kertas kosong. Dulunya kita berpikir bahwa anak itu adalah kertas kosong yang kemudian kita isi, kita guru itu mengisi. Nah sekarang berubah bahwa kita diharapkan berpikir bahwa anak itu sudah memiliki kertas-kertas yang sudah ada samar-samarnya. Kita di sini tugas kita adalah hanya untuk membuat terang yang menjadi samar-samar dari anak-anak itu tadi. Apa yang menjadi potensinya, apa yang menjadi kemampuannya, apa yang menjadi bakatnya, itu yang kemudian kita kembangkan. Kemudian yang berikut disampaikan pula bahwa semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Selanjutnya penekanan lebih ditekankan lagi dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah tentang budi pekerti. Jadi tidak semata-mata itu pengetahuan, tetapi budi pekerti itu yang paling penting. Yang berikut itu adalah tugas guru itu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh selamat dan bahagia. Artinya ketika anak sudah memahami, sudah bisa mengimplementasikan di masyarakat, dia bisa mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang selamat dan bahagia. Dan yang berikut itu adalah guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Nah filosofi ini digambarkan seperti ini teman-teman, bahwa kita pada saat mendidik anak, kita itu menganggap bahwa diri kita ini adalah petani. Ketika petani itu menanam sesuatu di kebunnya, di kebun ini kita anggap bahwa ini adalah sekolah. Dia menanam biji jagung.
Nah, biji jagung ini yang bisa dilakukan oleh petani itu adalah merawatnya untuk bertumbuh dengan baik. Tidak pernah kita berharap bahwa biji jagung dia tumbuh kemudian dia akan menjadi padi. Tidak begitu. Biji jagung yang akan menjadi jagung. Petani di sini hanya bertugas untuk memeliharanya dengan baik, memberikan perhatian kepada jagung ini dengan baik agar dia bisa bertumbuh dan menghasilkan biji-biji yang berkualitas. Jadi kita juga seperti itu. Anak itu tidak dipaksakan sesuai dengan kita punya keinginan. Harus jadi ini, harus jadi ini, harus jadi ini. Tetapi bagaimana kita mengembangkan yang sudah dimiliki oleh anak sendiri. Kemudian yang berikut ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi guru itu harus selalu update apa yang menjadi kodrat alam, apa yang menjadi kodrat zaman. Dan yang paling terakhir itu adalah keberpihakan kepada anak. Kemudian yang berikut, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini tentunya sesuai dengan tujuan guru-guru mereka sekarang ya teman-teman. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini adalah kontrol guru dalam menghadapi murid-murid. Itu ada tulisan sedikit salah, tidak ada R-nya, teman-teman jika perhatikan itu mungkin agak tabu, tetapi itu tidak disengaja. Itu perlu saya tegaskan bahwa lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Kemudian selanjutnya itu adalah ilustrasi guru mengontrol murid. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya juga adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah stimulus kontrol. Yang pertama itu adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu sesuai dengan teori, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang berikut juga adalah adanya perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, teori kontrol yang digunakan adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya sebenarnya adalah hanya diri sendiri yang bisa mengontrol kita punya pemikiran atau tindakan dari diri kita sendiri. Kemudian stimulus respon yang berikut yaitu adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang menjadi teori di sini adalah kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Next saja. Kemudian yang berikut, yang pertama tadi adalah paradigma pendidikan, yang selanjutnya adalah tentang disiplin. Nah, kata disiplin. Oke, selanjutnya itu adalah kata disiplin. Itu sering dikaitkan dengan tata tertib, kemudian peraturan dan kepatuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Oke. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud di sini itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kemudian jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Oke, selanjutnya itu adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itulah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaannya itu adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu mungkin pertanyaan itu adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan yang ketiga itu adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan kita. Jadi pertanyaan yang biasa muncul dari dalam diri itu adalah saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah tiga teori motivasi perilaku manusia.
Sehingga akan, kalau misalnya kita di dalam lingkungan, maka layaknya kita membuat yang disebut dengan peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas itu kemudian akan menghasilkan keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas itu akan akan ada lingkungan yang positif, dan yang terakhir itu adalah akan terciptanya budaya positif. Aturan di kelas biasanya dibuat di dalam kelas, kemudian dari aturan kelas itu akan mendapatkan keyakinan kelas. Semua peserta didik menyetujui, menyepakati, kemudian muncul lingkungan positif, dan yang terakhir itu adalah budaya positif. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Pertanyaan itu adalah mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ada pun pertanyaan-pertanyaan pembangkit, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Itu biasanya bagaimana? Mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Itu artinya untuk melindungi atau memberikan keselamatan kepada kita pada saat terjadi kecelakaan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Itu pastinya berhubungan dengan corona kemarin. Dan yang terakhir itu adalah mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Itu pastinya kata-kata pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang memotivasi kita secara intensif, kemudian kembali ke nilai atau keyakinan yang mana lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Selanjutnya itu adalah keyakinan kelas. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam karakteristik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian selanjutnya itu adalah pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini dasarnya itu adalah yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan dan lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Selanjutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan lewat curah pendapat. Dan yang terakhir itu adalah bersedia untuk kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah contoh daripada keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sederhana, tetapi itu mengandung nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum memulai pelajaran. Nah, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau tunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari ke kelas atau di koridor. Jadi dari peraturan-peraturan yang dibuat tadi itu akan menghasilkan yang namanya keyakinan kelas. Nah, jadi ini adalah bagaimana contoh kami menerapkan keyakinan kelas. Itu biasanya diawali dengan kita menyampaikan tujuan dari keyakinan kelas sendiri. Kemudian kita meminta pendapat dari peserta didik kita untuk memberikan pendapat tentang apa yang kita mau. Dan itu pastinya disesuaikan dengan kondisi yang relevan di sekolah atau di kelas kita. Nah, pendapat-pendapat yang diberikan itu ditulis satu-satu, ditulis saja. Semua orang silakan berpendapat, kemudian kita tuliskan pendapatnya di dalam atau di depan kelas. Nah, dari semua kesepakatan atau dari semua pendapat yang masuk tadi, itu baru kemudian kita menanyakan mana yang disepakati, mana yang tidak disepakati. Nah, dari hal-hal yang disepakati itu maka akan
disebut atau itu merupakan keyakinan kelas yang harus diikuti oleh peserta didik kita di kelas. Baik, kemudian yang berikut itu adalah dihukum oleh pelanggaran. Itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada penghargaan hukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian ada lagi penghargaan tidak efektif, dan yang terakhir itu adalah penghargaan merusak hubungan. Itu jika dihukum oleh pelanggaran. Jadi ini adalah beberapa contoh tindakan guru yang termasuk dalam hukuman. Biasanya guru memberi hukuman mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ketika anak terlambat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket ketika terlambat hadir di sekolah. Kemudian diminta push up ketika tidak menggunakan masker, dan beberapa contoh ini merupakan hukuman yang biasanya kita buat di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi itu harus terjadi. Selanjutnya itu adalah membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman sendiri adalah anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi itu anak akan menghargai kedisiplinan. Dan yang terakhir itu adalah ketika kita memberi hukuman, maka akan terjadi rasa marah, rasa bersalah, kemudian merasa dipermalukan, serta merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau kita memberikan itu menjadi sebuah konsekuensi, maka akan ada kehilangan hak, kemudian keadaan tidak nyaman, serta diasingkan untuk sementara waktu. Kalau misalnya lebih ke penerapan di sekolah, kalau misalnya tidak makan berarti lapar, itu konsekuensi. Tapi kalau misalnya tidak makan dan kemudian disuruh berlutut, itu kita anggap sebagai hukuman. Selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Berita Hati, sedang bingung menghadapi duka salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Agus meminta makan siang dengan paksa. Jika kita sebagai guru menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan dilakukan? Menurut kita itu kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Bukan teman-teman penontonnya. Kalau misalnya Agus dia tidak pernah bawa bekal, tapi ketika dia datang ke sekolah, dia selalu memaksa meminta ke teman-temannya. Kalau misalnya tidak kasih, pasti dia datang sudah ke teman-temannya. Itu kira-kira kalau misalnya kita sebagai guru, kita buat bagaimana? Yang pertama alasannya, maksudnya yang pertama itu adalah tindakan kita sebagai ibu ani, sebagai gurunya dulu. Yang pertama itu adalah panggil dulu Agus pastinya, kemudian menanyakan mengapa dia melakukan seperti itu, dan selanjutnya itu adalah memberikan dia keyakinan bahwa besok kamu tidak boleh begitu lagi dan kamu harus seperti itu. Artinya besok kamu tidak bisa memaksa meminta makan di temannya, tetapi kamu juga harus membawa bekal dari rumah. Mungkin seperti itu. Nah, dalam konteks penerapan positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang diusahakan oleh Agus sendiri. Yang pertama,
Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka jenis kebutuhan di situ adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhannya itu adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, itu adalah maka kebutuhan Agus itu adalah kebutuhan penguasaan. Selanjutnya, apabila jawaban Agus kalau dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, maka kebutuhannya itu adalah kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir itu adalah apabila jawaban Agus karena iseng saja dan ingin menikmati konsekuensi ekspresi di wajah teman-temannya yang besar kalau diambil makanannya, itu termasuk kebutuhan kesenangan. Kemudian 5 posisi kontrol dari guru sendiri dari kasus yang disampaikan tadi. Yang pertama itu adalah konsekuensi sebagai penghukum. Konteksnya itu adalah menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau juga menyentil. Itu konteks menghukum. Kalau yang kedua itu adalah adanya pertanyaan, guru berkata bahwa kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti kamu kena. Itu konteks menghukum. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain yang berbohong, itu hasilnya ketika diberikan hukuman. Kaitannya dengan dunia berkualitas adalah boleh meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Selanjutnya murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Pastinya murid akan berpikir, kalau misalnya saya buat kesalahan, paling ini guru ini hanya dia bilang tadi, nanti juga dia marah. Selanjutnya itu adalah dampak para murid mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian posisi kontrol yang kedua itu adalah pembuat merasa bersalah. Perangkat dihidupkan. Model betul. Sedang mencari data. Kemudian posisi kontrol yang kedua itu adalah pembuat merasa bersalah, di mana guru berbuat konteks guru di sini berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itu bisa menimbulkan anak merasa bersalah. Kemudian guru juga bisa berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini, ibu stres. Itu berarti pembuat rasa bersalah. Nah, hasil yang ditimbulkan itu adalah menyembunyikan, menyangka atau berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian biasanya murid akan mengatakan, maafkan saya. Selanjutnya dampak para murid itu adalah merasa rendah diri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu adalah sebagai teman. Nah, biasanya guru berbuat seperti ini, membuat alasan-alasan untuk muridnya, artinya membela muridnya lah. Kemudian ada pernyataan dari guru, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak pernah ibu bantu. Kemudian yang berikut itu adalah ketergantungan. Itu adalah hasilnya, di mana siswa itu merasa keenakan. Selanjutnya itu adalah murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Kemudian biasanya murid akan berpikir bahwa saya pikir bapak atau ibu guru itu adalah teman saya, ternyata begitu ya. Dampak para murid itu adalah lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian posisi kontrol yang keempat itu adalah pemantau. Biasanya guru berbuat itu adalah menghitung dan mengukur. Kemudian diselingi dengan perkataan apa aturannya. Hasilnya itu adalah menyesuaikan diri apabila diawasi.
Nah, kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia yang berkualitas. Kemudian murid akan berpikir bahwa berapa banyak bintang yang saya harus peroleh atau berapa banyak penghargaan yang harus saya dapatkan. Dampak pada murid itu adalah menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Posisi kontrol yang terakhir itu adalah sebagai manajer, di mana guru biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan yang biasa guru ajukan adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini posisinya di posisi manajer. Hasilnya itu adalah bisa menguatkan pribadi dari peserta didik. Kaitan dengan dunia pendidikan, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas, dan dampaknya itu adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, selanjutnya mungkin ini poin yang terakhir itu adalah restitusi ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosin pada tahun 2004. Nah, ciri-ciri dari restitusi yang pertama itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua itu adalah untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga itu adalah adanya tawaran, dan itu bukanlah sebuah paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima itu adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam itu adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan itu adalah restitusi berfokus pada solusi. Dan yang kesembilan itu adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah segitiga restitusi, di mana ada tiga di sana. Yang pertama itu adalah memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang terakhir itu adalah menstabilkan identitas. Oke, mungkin ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya terapkan, di mana di dalam kelas saya ketika pada saat proses pembelajaran ada siswa yang tidur. Nah, siswa itu kita panggil, kita tanyakan kesalahannya dulu apa yang kamu sadari ketika kamu dipanggil. Oh, saya ternyata tadi tidur kok guru, saya akui saya punya kesalahan. Nah, ketika kita sampaikan bahwa tidur itu merupakan hal yang biasa dan itu juga kebutuhan manusia, tapi tidur di kelas itu adalah suatu kesalahan. Karena sesuai dengan keyakinan yang telah kita buat, keyakinan kelas yang sudah disepakati bahwa kita tidak boleh tidur di dalam kelas atau aktif dalam kegiatan belajar. Nah, setelah itu baru siswa menyadari dirinya dan berminta maaf. Oke, itu adalah penerapan segitiga restitusi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya pikir mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyediakan waktunya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Halo, saya Clara Diana Tugi, guru di SMP Negeri 1 ASS Selatan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Kisbula yang telah berbagi informasi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Informasi yang disampaikan sangat bermanfaat untuk pembiasan yang positif di sekolah kami. Terima kasih. Baik semuanya, ini sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, guru ingin kita membuat komitmen belajar dulu atau keyakinan kelas kita dulu. Tujuannya adalah agar kalian bisa membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang positif, karena apa yang menjadi keyakinan kelas ini pastinya akan disepakati oleh kalian semua. Bisa?
Silakan pemburu kasih kesempatan untuk kalian berpendapat. Siapa lebih dulu? Oke, silakan ini Ica. Membersihkan dan merapikan kembali ruangan kelas setelah kegiatan belajar. Membersihkan, oke ya. Kita buat saja ya. Yang pertama membersihkan Dan merapikan kembali membersihkan dan merapikan kembali ruang kelas ruang kelas setelah kegiatan. setelah belajar. Oke, yang kedua ada lagi. Silakan. Mengangkat tangan ketika ingin memberikan pendapat. Tulisnya dulu ya. Mengangkat tangan ketika ingin berpendapat. Ada lagi yang lain? Oh, ini belakang, lagi di belakang. Aktif mengikuti kegiatan belajar. Tulis aktif mengikuti kegiatan belajar. Ada lagi? Silakan. Berbicara jika diberi kesempatan. Berbicara jika diberi kesempatan. Berbicara jika diberi kesempatan. Ada lagi? Habis? Oh, Sari silakan. Tidak menyela jika ada teman yang berbicara. Apa tuh lagi? Tidak menyela jika ada teman yang berbicara. Tidak menyela jika ada teman yang berpendapat ya. Tidak menyela ketika ada teman berpendapat. Oke, yang keenam. Ada lagi? Habis ya? Silakan. Berdoa sebelum dan setelah kegiatan belajar. Baik. Sebelum dan setelah kegiatan belajar. Habis ya? Masih ada lagi satu. Silakan. Hadir tepat waktu. Biasanya terlambat sekarang kita buat kesepakatan kita akan hadir tepat waktu. Oke, ini adalah ada 7. Ada lagi? Tidak ada. Sudah habis? Oke, berarti ada 7 kesepakatan belajar kita, keyakinan kelas kita. Nah, sekarang pemburu coba membaca kembali dari pendapat teman-teman kalian. Kita membuat kita punya keyakinan kelas. Yang pertama, membersihkan dan merapikan kembali ruang kelas setelah belajar. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Kita lanjut yang kedua. Mengangkat tangan ketika ingin berpendapat. Berapa? Sepakat. Sepakat tidak? Sepakat dengan pendapat. Oke. Berarti yang kedua juga kita sepakat. Yang ketiga? Sepakat juga? Sepakat. Kalau yang tidak sepakat silakan. Pemburu saya tidak sepakat pemburu. Yang berikut? Berbicara jika diberi kesempatan. Pasti? Pas. Oke, yang kelima? Tidak menyela ketika ada teman berpendapat. Pas? Oke. Kata tidak menyela itu maknanya agak tidak masuk ke guru. Kalimat yang lebih baik itu mungkin seperti ini. Tidak menyela ketika ada teman berbicara. Mungkin kalimat yang lebih baik itu adalah mana tadi? Lima ya. Menghormati dan menghargai pendapat teman. Bisa ya? Bisa? Oke. Kemudian yang keenam, berdoa sebelum dan setelah kegiatan belajar.
akan memenuhi keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Artinya dengan sadar kalian mengikuti kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa kita lanjut kegiatan belajar kita pada hari ini. Arti, tahu kamu alasan pemburu panggil kamu ke sini? Tahu. Alasannya apa? Tidur di kelas. Kamu tidur di kelas. Oke. Nah, kita sebagai manusia biasa, Arti pasti pernah melakukan kesalahan. Itu bukan hanya terjadi pada Arti, tetapi Pak Guru, teman-teman Arti di kelas juga pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi kita juga wajib untuk memperbaiki kesalahan itu ya Arti. Oke. Alasan Arti sampai bisa tidur di kelas itu kenapa? Saya ngantuk. Kenapa bisa ngantuk? Dari malam saya bantu mama buat kue sampai aku. Oh, tadi malam Arti ada bantu mama buat kue ya. Setelah belajar pasti juga bantu mama buat kue sampai tidurnya larut begitu. Oke. Arti masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kemarin? Masih Masih ya? Apa-apa saja? datang tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar, aktif dalam kegiatan belajar, merapikan kursi meja setelah kegiatan belajar. Oke. Nah, Arti sadar akan kesalahan Arti? Sadar. Sadar. Kalau misalnya Arti sadar akan kesalahan Arti, kira-kira ke depan Arti mau bagaimana? Setelah belajar saya akan tidur lebih awal. Setelah belajar, Arti akan tidur lebih awal ya. Tetapi kalau Pak Guru boleh sarankan, jika masih punya waktu, silakan bantu Mama untuk buat kue. Bantu Mama buat kue, tetapi tidurnya jangan sampai larut malam lagi. Bisa? Bisa. Oke, kira-kira mulai kapan nih Arti akan tidur lebih awal? Sebentar. Sebentar malam ya? Yakin ya? Oke, kalau misalnya Arti yakin sebentar malam Arti bisa tidur lebih awal lagi, Pak Guru ucapkan terima kasih. Pak Guru berharap besok dan seterusnya Arti sudah tidak pernah tidur di dalam kelas lagi. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa terima kasih. Silakan kembali belajar dengan teman-teman Arti di kelas ya. Oke, silakan kembali. Halo semuanya, saya Atin. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak His yang telah memberikan solusi pada saya untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih. Ica, kemarin Pak Guru dapat laporan dari teman-teman Ica kalau Ica pulang lebih awal, benar ya? Benar. Oke, Ica sebagai manusia biasa itu kita pasti pernah melakukan kesalahan. Itu bukan hanya pada Ica, tetapi Pak Guru, teman-teman Ica di kelas juga pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi Pak Guru panggil Ica ke sini itu agar kita bisa sama-sama cari solusi sehingga Ica bisa memperbaiki kesalahan Ica. Ya? Oke. Kalau boleh Pak Guru tahu, Ica kenapa bisa pulang lebih awal? Saya lapar, Pak. Ica lapar, kenapa bisa cepat-cepat lapar begitu? Kalau dari tadi dia sarapan dulu sebelum ke sekolah. Ica tidak sarapan dulu sebelum ke sekolah. Iya. Oke. Menurut Ica, pulang lebih awal itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak sesuai ya. Ica masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih. Masih? Oke, kira-kira apa saja keyakinan kelas kita? Hadir dan pulang tepat waktu, merapikan kursi meja setelah mengikuti kegiatan belajar, aktif dalam kegiatan belajar, berdoa sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan belajar. Oke. Berarti Ica sadar akan kesalahan Ica? Sadar. Sadar ya? Oke. Nah, untuk memperbaiki kesalahan ini, kira-kira Ica akan bagaimana? Saya akan sarapan pagi. Akan
sarapan pagi ya. Oke, kalau sarapan pagi tidak lakukan lagi, berarti Ica akan pulang sama-sama dengan teman-teman ya. Oke, mulai kapan nih Ica? Mulai besok. Mulai besok ya. Oke, Pak Guru harap apa yang Ica sampaikan tadi bahwa Ica akan sarapan pagi, kemudian pulang sama-sama dengan teman-temannya, itu bisa Ica buat ya. Oke, kalau begitu silakan kembali ke kelas, belajar sama-sama lagi dengan teman-temannya ya. Oke, silakan. Halo semuanya, saya Jessica. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Kis karena sudah memberikan saya solusi untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih.